Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Selamat masuk hari yang baru, hari Senin, dan kita bersama-sama akan datang bersyukur, memuji Tuhan, mengawali hari yang baru ini dengan doa. Bapakku yang di surga, terima kasih banget buat hari yang baru ini. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena rahmat dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah penyelamatku, Engkau yang menuntun langkah kami Tuhan setiap saat. Engkaulah yang menjadi teladan hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Halo semuanya yang sudah bergabung, wah rame banget ini, baik di Telegram, WhatsApp, TikTok, YouTube, dan di Facebook. Puji Tuhan, sepanjang hari kemarin banyak hal yang luar biasa, ya kesaksian juga ntar pastor akan tayangkan. Namun juga ada satu yang viral ya, bagaimana ada seorang anak Tuhan Yesus yang bernama, kalau tidak salah, Randy Pangalila. Bagaimana saya syukur sama Tuhan, dia percaya firman Tuhan, dia perkatakan firman Tuhan. Dan hari ini bukan hanya di live, bukan hanya di medsos, bukan hanya lewat wadah online, bukan hanya di gereja-gereja, bukan hanya di rumah-rumah, di jalan-jalan, di rumah sakit, tetapi juga di ring-ring pertandingan, ring-ring tinju. Orang-orang menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika pastor kesempatan kemarin melihat video-videonya, bagaimana ketika anak Tuhan ini dia menang, dia memberitakan tentang siapa Yesus di ring tinju itu. Wow, semakin banyak orang di Indonesia, di bangsa-bangsa melihat ini, mengenal, mengetahui siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, luar biasa banget. Yang saya lihat itu ternyata saya terberkati, lalu pastor juga posting di TikToknya, contoh ini. Ini ya, pastor posting, ini pastor buat lagunya, yeay. Lalu juga yang berikutnya ada posting 3 video tentang hal ini. Yang kedua ini bagaimana ketika anak Tuhan ini ayat-ayat
di dalam kitab suci diberitakan, disaksikan, didengarkan oleh orang banyak. Amin. Banyak orang yang meragukan gua. Banyak orang yang bilang gua cuma selebritis. Gua gak akan mungkin melawan seorang atlet berapa kali champion. But tonight, I prove it to you bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Amin. Puji Tuhan. Satu lagi, bahkan bukan cuma anak tua Randy, tapi banyak sekali di ring-ring dibicarakan. Champion, the winner, orang-orang rendah hati yang akan Tuhan, mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus di ring-ring tinju. Amin. My Savior, my God. Amin. Luar biasa banget. Segala perkara, inilah ayat yang akan mengaun kemana-mana, terdengar kemana-mana, terngiang di setiap hati manusia. Segala perkara dalam Yesus kita bisa memenangkan segala hal yang baik dalam nama Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Engkau direndahkan, diremehkan, difitnah, dijelekin, katakan firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Orang yang percaya pada firman Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Dia penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, Engkaulah kami percaya. Kepadamu kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami percaya dalam Engkau. Tuhan memberkati. Amin. Hei, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Tuhan Yesus
memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa nih yang terberkati dengan pujian segala perkara dan kesaksian bagaimana hari ini kita syukur banget ya, di Indonesia lawatan Tuhan Yesus nyata, firman-Nya hidup, berkuasa dan berdaulat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong banyak orang, dan hari ini saudara yang ada pergumulan, nanti setelah renungan firman, misalkan doakan. Seperti ada begitu kesaksian sudah masuk, ya, yang akan Pastor bacakan, kiranya menjadi penguat bagi Bapak Ibu terkasih, yang khususnya di hari yang baru Senin ini, saudara ada pergumulan, sakit kah, keluarga kah, rumah tangga kah, lewat kesaksian-kesaksian yang akan Pastor bacakan, cukup banyak, tapi saya akan coba ringkas saja, paling tidak yang diminta oleh pesaksi saya sampaikan untuk dibacakan, dan juga data 4 nomor terakhir yang ada bisa saya expose supaya sebagai penguat bahwa ini semua adalah datang dari pesaksi langsung, bukan rekayasa, bukan hoax, bukan settingan. Selamat dengarkan, semua kesaksian ini akan membangun iman saudara-saudara. Penguat yang akan menumbuhkannya adalah ketika kita dengar firman Tuhan. Tiba saatnya dengan kesaksian di Time for Testimony. Puji Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, datang dari kesaksian dengan akhiran nomor 2752. Pagi Pastor, selamat hari Minggu. Saya mau kesaksian nih. Beberapa waktu lalu saya divonis dokter ada sakit. Saya depresi. Saya putus asa. Kemudian tante saya kasih tahu bahwa ada satu live dari seorang pastor. Singkatnya saya mulai ikut live pastor di Facebook. Halo. Yang di Facebook jadi berkat banget. Live ini banyak menolong orang-orang pemirsa yang ada di Facebook, dan kesaksian ini mengatakan dia terberkati lewat Facebook, namun di TikTok juga pasti deh terberkati, dan YouTube juga demikian. Wah, rame banget ini, puji Tuhan. Singkatnya, ketika saya didoakan, saya langsung menangis. Langsung saya punya harapan kembali yang tadinya udah hilang. Waktu itu Pastor bawa temanya anak yang terhilang. Dan saya mengimani dan puji Tuhan, saya sekarang sehat, tidak ada penyakit. Oh, Tuhan Yesus sangat baik. Dan sekarang saya merasa pemulihan itu, dan sekarang saya aktif ikut live streaming. Puji Tuhan, kesaksian yang indah, Pastor. Tetaplah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Sama-sama ya. Yang berikutnya datang dari akhiran 0358. Pastor, anak saya Astri Siburian sudah menerima mujizat Tuhan tanggal 23 Juni. Tepatnya jam 6.13. Berarti Juni, berarti kemarin ya. Waktu didoakan, puji Tuhan dia bersaksi bahwa rahimnya sudah diberkati Tuhan. Sekian lama mereka menikah, tapi Tuhan baru menyatakan kuasanya setelah ikut
khotbah pastor. Dan sekarang kami tidak mau lewatkan lagi setiap pagi dari jam 4 subuh. Kami udah bangun nih, kami udah siapkan hati untuk ikut live stream ini. Syukur sama Tuhan ya, jadi pelayanan ini bukan hanya membawa kesembuhan bagi orang sakit, tapi membawa kehidupan yang baru. Hidup banyak orang diubahkan, keluarga-keluarga yang tadinya belum doa pagi mulai candu, mulai merasakan nikmatnya ikut doa pagi. Yang berikutnya datang dari puji Tuhan. Saya mendapat sebuah kiriman foto dari opung terkasih. Ini opung Kardo Sihite yang beberapa waktu yang lalu datang ke Balikpapan dan beberapa kali ikut ibadah. Puji Tuhan sudah kembali ke kota asalnya dan kemarin kirim foto dan berkata rindu banget bisa datang kembali untuk ibadah di Grace Balikpapan. Ya, senang sekali kalau pelayanan kami bisa berbekas di hati opung Kardo Sihite ini ya, dan juga semakin cinta Tuhan Yesus. Jadi setialah ibadah di gerejanya masing-masing, puji Tuhan. Horas. Yang berikutnya datang dari kesaksian akhiran 4572. Saya seorang ibu dari Bali, Shalom. Saya mau saksi, udah hampir 2 bulan saya ikut doa kesembuhan. Begitu banyak hal yang saya sudah terima, saya udah rasakan, puji Tuhan. Di antaranya syaraf jantung yang syaraf kejepit disembuhkan, kista disembuhkan, tensi kolesterol disembuhkan, asam urat disembuhkan. Ini terjadi setelah pastor doakan. Dan saya juga ikut minum air yang telah pastor doakan. Bapak Ibu sekalian, mau didoakan sebentar, silakan siapkan air minumnya. Sebelum engkau minum, izinkan hamba Tuhan ini mohonkan berkat agar air putih biasa ini menjadi air yang membawa berkat kesehatan di tubuh Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah ini pastor akan mendoakannya. Saudara siapkan sekarang ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maaf ya pastor ya, kesaksian agak panjang, tapi di sini saya mau saksikan biar orang semua tahu Tuhan Yesus itu dahsyat memakai pastor dalam pelayanan ini. Sehat selalu, terus memberkati, puji Tuhan. Yang berikutnya datang dari kesaksian akhiran 6393. Malam pastor, saya dari ini kesaksian Mama Eva Triana yang setelah didoakan mujizat sungguh nyata, Mama sekarang membaik. Yang sebelumnya sudah tidak bisa jalan, sekarang sudah berjalan sendiri meskipun pelan-pelan. Ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya datang dari akhiran. Ini kesaksiannya tentang kasih dan kebaikan Tuhan, di mana pada bulan September papanya kena sepsis. Apa itu sepsis? Jadi kesaksian saya baca, muncul luka diabetes di kakinya. Singkatnya, sudah berbagai tindakan medis yang terbaik, tapi proses penyembuhan papa itu berjalan lambat. Karena satu alasan faktor usia papa udah 73 tahun.
Sekitar bulan Juni 2023, secara tidak sengaja nih, saya dan mama mendapat info, puji Tuhan, pelayanan pastor ada di FB. FB lagi, puji Tuhan. Luar biasa ya, jadi saya sampaikan sekali lagi, ini sebuah ajakan. Saya sebagai pendoa, sebagai pemberita, ya, Bapak Ibu, mari ambil bagian menjadi pembagi. Saudara, cukup bagikan saja link video tautan ini, di-share, ajak di TikTok yang lain bergabung, dan mungkin mereka orang-orang kayak seperti ini yang tidak sengaja lewat kita, Bapak Ibu sekalian, mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Setelah kami melihat pastor di FB, kami mulai ikut live streaming. Ada kerinduan orang tua kami bertemu Pastor Andy, dan puji Tuhan, Tuhan wujudkan saat Juni 2023 pastor datang ke Manado, tepatnya di Gereja IHS Lembah Pujian Sawangan. Iya, tahun lalu pastor ada ke gereja ini ya, di Manado Kota. Dan puji syukur, pastor juga ikut mendoakan tumpahan tangan buat papa. Ajaib pastor. Besoknya keadaan papa membaik. Lukanya yang sudah sekian lama itu kering pastor. Waktu dokter buka, ya, singkat saja di sini, panjang banget ini, ya, dan dicek kembali, sungguh ajaib. Ternyata setelah didoakan, hasil HbA1c papa turun menjadi 6,4. Padahal sebelumnya itu 7,1. Akhirnya, puji Tuhan, dokter menyatakan luka diabetes papa sudah sembuh total. Puji Tuhan, kesaksian ini cukup panjang, tapi inti dia mau saksi di sini bahwa tolong di-share, dibacakan pastor agar kesaksian ini menjadi penguat bagi orang-orang untuk selalu percaya kepada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Amin. Yang berikutnya dari Akhiran 47:14. Pastor, saya mau saksi nih, mujizat Tuhan itu nyata, ya. Beberapa hari yang lalu saya divonis dokter kandungan saya ini hamilnya kosong. Jadi divonis dokter hamilnya kosong. Singkatnya minta didoakan, didoa pagi seperti ini. Lalu setelah itu dia cek kembali. Ajaib pastor, janin itu terlihat. Syukur sama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan betul-betul nyata dalam hidupku. Bahkan ada dikirim fotonya, bagaimana yang mustahil jadi tidak mustahil. Ini fotonya ada dikirim, puji Tuhan. Makasih kesaksiannya sampai sudah terlihat janinnya, luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati, amin. Yang berikutnya datang dari Akhiran 53:58. Saya indra, ya, di tubuh saya ada virus. Bobot badan saya itu dari 70
ke 49 turun banyak ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lewat didoakan, sekarang saya membaik, kondisi saya membaik, saya dibebaskan, tidak lagi tergantung obat seumur hidup, dan bahkan juga kondisi fisiknya membaik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pemulihan total untuk yang terkasih Indra. Yang berikutnya datang dari kesaksian Akhiran 11:68. Saya mau saksi tentang kebaikan kemurahan Tuhan Yesus. Sebelumnya ulu hati saya sakit sekali. Saya akhirnya harus terpaksa perjalanan menuju ke rumah sakit gitu ya. Tapi ketika saya minta pastor bantu doakan, dan pastor membantu mendoakan, setelah kontrol, saya kok sembuh. Dan hasil kontrolnya keluar, ternyata semuanya bagus. Puji Tuhan, pastor. Saya juga bersaksi di sini bahwa saya sudah disembuhkan dari pasca stroke. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, saya dari Bali. Halo, pastor menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di Bali. Halo Bali, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Yang berikutnya datang dari Akhiran 4:14 ya. Saya mau bersaksi pastor, selamat hari Minggu. Saya ada gangguan sakit nyeri di dada dan sesak napas. Tapi setelah didoakan, saya disembuhkan. Nyeri dan sesak itu sudah tidak ada lagi. Puji Tuhan. Datang dari Akhiran 4:14. Yang berikutnya datang dari Akhiran 08:75. Saya Pak John dari Jakarta mau saksi kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jujur, dahulu pelayanan doa kesembuhan live ini sering muncul di FB, TikTok, dan YouTube. Namun jujur saya abaikan dan saya scroll saja. Tapi semenjak saya sakit perut sampai ke pinggang dan susah BAB, rasa BAB pasti nyeri banget di perut sampai ke pinggang. Saya seperti cacing di tempat tidur, menahan rasa nyeri. Duduk sakit, tidur pun sakit, berdiri pun sakit. Selama Desember, saya 4 kali bolak-balik ke rumah sakit. Sunter. Kemudian ada suara menyampaikan kepada saya. Ini suara entahlah suara dari orang atau suara hati ya. Coba ikut pelayanan doa ini. Dan saya coba ikut doa kesembuhan di live ini. Dan minum air yang pastor doakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang saya sudah disembuhkan. Negatif penyakit, tidak ada lagi sakit perut. BAB lancar. Padahal saya baru mengikuti pelayanan doa live stream ini beberapa bulan ini. Terima kasih kesaksiannya. Terima kasih pelayanannya. Puji Tuhan. Yang berikutnya datang dari Akhiran 6:2:22. Shalom pastor, saya dari Toraja Utara mau saksi. Ponakan saya Alfriani Arum Bua sakit keras sebelumnya.
Bahkan dokter pun tidak bisa temukan satupun penyakitnya. Tapi ketika saya meminta doa dan ikut live stream ini, baru 10 menit didoakan ponakan yang sakit. Saya bersaksi, Pastor, puji Tuhan, langsung sembuh. Langsung sembuh. Langsung sembuh. Terharu banget ya Tuhan. Terima kasih. Selamat buat ponakan Alfriani Arunggua ya. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Hore, habis kesaksiannya. Untuk hari ini yang kami siapkan udah selesai kesaksian-kesaksian. Siapa nih yang merasa terberkati dengan kesaksian-kesaksian yang kita sudah dengarkan? Saya, puji Tuhan banget. Tuhan Yesus memberkati setiap kesaksian-kesaksian ini. Mari Bapak Ibu terkasih, saya ajak kita siapkan hati untuk kita sama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Siapkan hati untuk kita mendengar firman Tuhan, biar sama-sama kita membawa korban syukur. Korban syukur, hati yang menyembah Tuhan. Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Hati kami terbuka untuk firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Inilah korban syukur kami kepadamu Tuhan, yaitu hati yang menyembah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan itu baik. Tuhan tidak jauh,
Tuhan itu dekat. Firman-Nya ada di mulutmu. Percayalah, ucapkan dari hatimu yang terbuka. Tuhan bertahta dan puji-pujian. Tuhan dipermuliakan lewat kesaksian-kesaksian ada. Dan kita akan mendengarkan sabda firman saat ini, bahwa orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, percaya pada janji-janjinya, mereka tidak akan dipermalukan. The time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Firman Tuhan terambil dari kitab suci Roma pasal 10 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. 4 ayat ini yang akan kita dengarkan bersama-sama sebelum kita akan sama-sama juga berdoa mohonkan berkat dari Tuhan setelah kita dengar firman-Nya. Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, ada tertulis, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Firman itu datang dari Tuhan. Dan di dalam firman itu ada Tuhan, ada kasih-Nya, ada kuasanya. Nah, firman itu ada di dalam mulutmu. Ada di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara dengar firman ini ketika terlalu tinggi yang tidak bisa masuk akal, disitulah engkau pahami dengan iman. Karena yang saya beritakan firman iman yang kami beritakan adalah firman iman, bukan firman logika. Logika dan iman ini dua hal yang berbeda. Logika akan melihat segala sesuatu apa yang kelihatan. Lalu mereka menganalisa dan mempercayai dan mengolahnya. Tetapi iman itu adalah melihat sesuatu yang belum nampak, tapi kita belajar untuk percaya. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini firman iman. Percaya dan kata-kata, ucapkan kata-kata percayamu itu di dalam mulutmu, supaya engkau bisa menghidupinya. Inilah orang yang beriman. Apa yang dia baca, dia ucapkan, dia hidupin. Orang yang bimbang, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, dia pikir-pikir.
Orang munafik, apa yang dia ucapkan beda yang dilakukan. Tapi yang saya beritakan firman iman untuk orang beriman, untuk orang percaya. Apa yang dia dengar dari firman Tuhan, dia ucapkan dan dia hidupin. Maka orang-orang ini akan mengalami sebuah kehidupan supernatural atau kehidupan iman. Saya ulang lagi bagaimana kemarin viral di Indonesia ada satu anak Tuhan bernama Randy Pangalila. Saya melihat dan ikut terharu ketika dia sudah meraih kemenangan dan dia akui semua kemenangan itu datang dari Tuhan. Awalnya diremehkan, sebelum naik ring diremehkan. Katanya dia hanya seorang aktor saja, mana bisa melawan yang sudah 8 kali menang champion. Di underestimate dan seterusnya. Tapi selama bertahun-tahun dan dia konsen 2 tahun terakhir, saya pun juga melihat hari ini postur tubuh perawakannya jadi terbentuk dengan baik. Dia berharga, nggak sia-sia. Bahkan ketika naik ke ring, awal-awalnya 1 menit kurang, dia dihabisin, dihajar. Tapi dia tidak menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan padamkan iman, jangan kau hanyut dalam dunia tanpa harap. Percaya dengan iman, percaya Tuhan sanggup, janjinya tidak gagal. Jatuh, dia bangun lagi, dihajar, dia tetap bangkit. Saudara, di sini yang mungkin ada juga yang sudah lihat ya, beredar di medsos, video-videonya jadi berkat banget. Aduh, saya senang sekali. Karena biasa kita beritakan tentang Tuhan Yesus di live streaming, di online, di gereja, di jalan-jalan. Sekarang di ring-ring tinju. Wow, di ring-ring pertandingan. Nama Yesus diberitakan. Orang-orang akan melihat dan tahu dan merasakan kasih Yesus untuk Indonesia. Amin. Tapi dia tidak menyerah. Luar biasa. Saat kuasa Tuhan terjadi, waktu Tuhan terjadi, dan Tuhan berkata, engkau akan melihat buah imanmu. Berkali-kali engkau jatuh, tapi oleh iman engkau bangkit, dan engkau lihat buah iman dalam kepercayaanmu. Kitab suci Alkitab tidak sia-sia. Dan itu foto di thumbnail pastor yang screenshot itu, ya. Saya melihat di mana sih titik kemenangannya yang Tuhan kasih. 1 kali saja tendangan di bagian samping sebelah kiri ini, jatuh dan tidak bangun lagi. 1 kali saja, wow, 1 kali saja, 1 sentuhan saja, ya, musuh itu jatuh dan tidak bangun lagi. Singkatnya, dia menang dan diakui pertolongan Tuhan luar biasa. Dia ucapkan firman Tuhan, dia hidupin, dan dia yakini apa yang Tuhan katakan dan hidupin. Engkau akan melihat iman itu berbuah. Waktu kita mengaku dengan mulut, Tuhan bilang, kamu akan diselamatkan. Meskipun kita masih hidup di dunia ini, nanti kamu akan diselamatkan nanti. Berarti waktu kita berkata-kata, kita harus percaya dengan mengaku dengan mulut
Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara dan saya sudah diselamatkan, tapi nanti keselamatan akan kita peroleh nanti saat kita meninggalkan tubuh yang fana ini. Karena Tuhan kasih keselamatan itu bicara soal apa? Kekekalan, kehidupan yang akan datang. Saudara yang masih ragu-ragu, bukalah hatimu, terimalah Tuhan Yesus, dan akuilah Dia dalam hidupmu, dan engkau akan melihat bagaimana hidupmu akan berjalan dalam terang yang ajaib. Engkau akan mengalami kehidupan yang baru. Yesus adalah Tuhan. Percayalah dengan mulutmu dan percayalah dari dalam hatimu, maka Tuhan Bapa di surga akan membangkitkan kamu dari antara orang mati untuk masuk kerajaan surga. Karena ketika engkau percaya dengan mulutmu, engkau ucapkan dengan yakin, dengan iman, kamu, saya, mereka akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati-hati Bapak Ibu, kata-kata dari mulutmu itu bisa menentukan engkau diselamatkan atau dihukum. Saya beri contoh, Bapak Ibu terkasih, orang berdosa ketika ketemu hamba Tuhan atau dilayani, apa yang membuat orang berdosa itu dibenarkan? Kata-katanya yang dia ucapkan, terima Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus. Maka di situ Tuhan Yesus memberikan pengampunannya, dan darah Yesus membenarkan dia, mengampuni dia, dan menyelamatkan dia. Padahal dia orang berdosa. Tapi karena kata-katanya, dia dibenarkan dan diampuni. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau saudara menghujat Roh Kudus, atau saudara menghujat nama Tuhan, di dalam kitab suci contoh dikatakan kitab Imamat 24 ayat 16, ya, barang siapa yang menghujat nama Tuhan, mereka harus dihukum mati. Jadi jangan menghujat nama Tuhan, jangan menghujat Roh Kudus, termasuk jangan menghujat pekerjaan Roh Kudus. Menghujat dari mana? Kata-kata. Jadi perhatikan kata-katamu. Oleh kata-katamu kamu bisa dibenarkan, tapi kalau tidak hati-hati, oleh kata-katamu kamu bisa binasa, kamu bisa dihukum, kamu bisa celaka. Ada istilah kita di Indonesia dengan satu filosofi yang sudah bertahun, ya, puluhan tahun, berkata begini: karena mulut badan binasa. Karena salah ucap ada orang akhirnya dibunuh. Karena salah ucap akhirnya ada orang-orang yang mengalami hal yang buruk. Karena mulut tidak dijaga, badan binasa. Jaga mulutmu, akui Tuhan Yesus, dan jangan menghujat Tuhan Yesus, jangan menghujat Roh Kudus, jangan menghujat pekerjaan Tuhan. Engkau dijamin selamat oleh firman Tuhan. Amin. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Jaga mulut,
jaga hati, jaga motivasi. Anak Tuhan selalu harus rendah hati, nggak boleh sombong. Termasuk dari tutur bahasanya, tidak boleh merendahkan orang lain. Harus keluar kata-kata yang membangun, supaya orang-orang tidak tersandung, tetapi mereka memperoleh penguatan dan beriman kepada Tuhan dari firman atau kesaksian dari lidah, mulut, bibir anak Tuhan yang menyampaikan kebaikan Tuhan, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Meskipun hari ini pastor belum tua-tua banget, tapi saya yakin dan percaya, saya merasakan hari ini dan sesuai dengan firman Tuhan dicatat dalam kitab Mazmur, bahwa dahulu ada seorang raja bernama Daud. Sejak mudanya dia orang-orang biasa, tapi dia percaya pada janji Tuhan. Sampai masa tuanya, Raja Daud berkata, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi ayat ini juga banyak referensi dari perjanjian lama, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, janji-janjinya di kitab suci, di Alkitab, mereka tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu sekalian, apakah engkau sekarang ada di titik terendah dalam hidupmu? Engkau direndahkan, engkau diejek, engkau disalah mengerti, ataukah secara fisik engkau di pos terendah, engkau lagi lemah, engkau lagi sakit? Yang saya percaya, yang saya yakini, mereka yang percaya kepada Tuhan, firman-Nya dan janji-janjinya di Alkitab ini, mereka tidak akan dipermalukan. Namun, oleh iman kepada Tuhan Yesus, mereka oleh imannya kepada Tuhan Yesus, oleh iman kepada Tuhan Yesus, mereka akan dipermuliakan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mendengar dan kami percaya. Ya dan amin. Firman Tuhan ini jadi berkat buat tubuh kami semuanya, buat roh kami, buat jiwa kami, menjadi sarapan terbaik saat ini sebelum kami akan masuk di hari yang baru, hari yang penuh berkat, meski dalamnya ada ujian dan tantangan. Kami percaya bersama Tuhan, Tuhan yang menyertai kami. Dengan iman kami melangkah hari yang baru ini. Tubuh kami diberkati, tubuh kami semua sehat, dan keadaan kami baik seturut dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Siapa nih yang terberkati dengan pembacaan sabda firman Tuhan dari Roma pasal 10 tadi? Saya dan pastor pribadi juga merasa sangat-sangat terberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya pastor akan mengajak kita untuk minum air minum masing-masing. Namun izinkan hamba Tuhan mendoakan, mohonkan berkat dari Bapa di surga. Saudara bisa angkat seperti ini. Let's pray. Bapa yang di surga, mohon berkat daripadamu untuk air minum ini. Berkat daripadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum ini menjadi berkat kesehatan, kesembuhan di tubuh kami yang meminumnya. Baik itu yang akan mereka minum berupa susu buat anaknya, akan mereka campur dengan air, ataupun mereka oleskan di badannya, jadi berkat kesehatan dan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus.
dalam Tuhan Yesus. Amin. Minumlah, saudara bisa oleskan di tubuh yang sakit, dan jadi berkatlah buat tubuhmu untuk kesaksian Yesus Kristus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan, merasa sangat terberkati, merasa sangat sehat, sangat segar banget. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, segar banget, terberkati banget. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian, saudara yang terberkati, saudara yang sehat, saudara yang dipulihkan, saudara yang mendapatkan berkat rohani saat ini. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu sekalian. Dan masuklah engkau di hari yang baru, hari yang penuh berkah, hari yang sehat, hari yang dipulihkan, hari yang baik, untuk kita berbagi, untuk kita melayani, untuk kita jadi berkat, jadi garam, jadi terang bagi sesama, dan menjadi pribadi yang senangkan hati Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat, anugerah, keselamatan, kesembuhan, kedamaian, dan perlindungan proteksi Tuhan engkau dan keluargamu secara sempurna. Diberkatilah pekerjaan tanganmu, lumbung-lumbungmu, studi-studi anak-anakmu, pelayananmu, keluar masukmu, perjalananmu, kandungan istri dan keturunanmu semua diberkati. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Selamat masuk di hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Puji Tuhan, terima kasih. Wah, ramai banget yang nonton ini. Saya senang sekali. Saudara juga bisa terus berbagi link ini kepada yang lain, ajak bergabung di TikTok, YouTube, Facebook, biar hari-hari berikutnya semakin banyak, bukan hanya puluhan ribu yang menonton, tapi ratusan ribu hingga jutaan jiwa diselamatkan. Amin. Lewat wadah pelayanan sederhana ini, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bless you. Dadah semuanya ya. Shalom. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.